الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para pemirsa, sahabat Yekisma dimanapun berada, kita jumpa kembali lagi dalam kajian Tazkiyatun Nafas, kajian yang dengannya mengharapkan agar setelah kita usai dari pembahasan ini, kita memaksa mendorong diri kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu melalui menyucikan diri kita. Tema kita masih sama, yaitu dengan kajian kitab kita As-Sibaku Nahwal Jinan, perlombaan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan surga ini adalah hadiah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah katakan tentang surga, a'adattu lilladzina amanu wattaqau ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbil bashar. Aku siapkan, kata Allah, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa apa-apa yang sama sekali tidak terlihat oleh kasat matanya atau terdengar oleh telinganya atau bahkan terbesit dalam hatinya tentang nikmat, yaitu nikmat ini adalah surga yang Allah berikan. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kita sedang berlomba untuk mendapatkan tempat yang tertinggi, dan tentunya mereka yang mendapatkan tempat yang tertinggi di surga adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang lebih banyak mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Yekisma dimanapun berada, kita pada sebelum-sebelumnya sekedar mereview kembali bahwa pembahasan kita adalah bagaimana menjadikan hati kita lebih cepat untuk menuju sampai kepada Allah, atau bahkan sampai kepada Allah yang dengannya nanti kita akan sampai ke surga. Dan 3 hal yang mesti kita perhatikan dalam membuat hati kita ini dekat dengan Allah, lebih cepat kepada Allah. Yang pertama adalah hendaknya kita terus mendatangi oase keimanan yang ada 4 yang sempat kita jelaskan. Di antaranya adalah mengingat kematian, kemudian takut kepada Allah, lalu mengingat tentang penyesalan penduduk surga, lalu kemudian bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah qiraatul Quran, membaca atau mentilawah Al-Quran. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang yang kedua dari hal yang kemudian membuat hati kita semakin cepat menuju Allah, adalah kita mengenal hambatan-hambatan dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Yekisma dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita sudah punya niat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berazam. Tapi mesti juga kita fahami bahwa jalan menuju keridhaan Allah ini banyak rintangannya dan banyak ujiannya. Cobaan, ujian, dan rintangan ini yang dimaksud agar menguji sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, sejauh mana ketertautan kita dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan ini sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita, para anbiya, para rasul, para salafus saleh, yang mereka dahulunya telah melewati rintangan berat-berat ini. Dan kita faham betul bahwa semakin rintangan atau ujian itu semakin berat, maka kedudukan kita di sisi Allah SWT itu semakin meninggi. Jadi supaya membuat kita faham tentang jalan menuju Allah ini, agar kita mampu lebih siap untuk menghadapi situasi-situasi yang bisa saja akan kita kena, yang kemudian melencengkan atau kemudian membuat arah kita menuju Allah SWT itu melenceng, maka kita mesti faham ada beberapa hambatan yang kemudian akan menjadi virus yang
nanti akan menghambat kita menuju Allah. Saya ingin sampaikan tentang misalnya beberapa ayat dalam Al-Quran tentang adanya hambatan ini. Misalnya dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini Allah abadikan perkataan iblis, perkataan syaitan. Kata syaitan ini, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian, tapi tentunya janji Allah itu adalah janji yang hak. Namun di samping janji Allah itu, saya juga menjanjikan kalian beberapa hal. Fa akhlaftukum. Lalu karena janji saya itu, kalian terpedaya dengan janji saya, kalian lupa tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, padahal kata syaitan, saya tidak sama sekali punya kekuasaan terhadap kalian. Jadi syaitan sekedar memberikan waswas, sebagaimana dalam surat An-Nas. Memberikan waswas di dada kita, kitalah yang kemudian menerima waswas itu. Ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya syaitan tidak akan pernah membiarkan kita, meskipun azam kita, keinginan kita untuk menuju kepada Allah itu sudah menguat, tetap dia akan menguji kita. Atau pada surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang bagaimana mesti memperhatikan tentang hambatan-hambatan ini. Kata Allah, ya bani Adama la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, wahai manusia, jangan sekali-kali kalian terpedaya dengan syaitan. Jadi janji-janji syaitan itu sangat indah semua. Terlihat indah, tapi sebenarnya dalam batinnya itu adalah kegersangan, kematian yang ada di dalamnya, keburukan. Jadi Allah bilang berhati-hatilah kalau seandainya setan, kita ini terpedaya dengan janji setan, sebagaimana setan itu pula yang telah mengeluarkan abawaikum, ayah dan ibu kalian, maksudnya Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa, Sayyidah Hawa, dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini semacam alarm yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Meskipun kalian sudah memilih jalan untuk menuju Allah, tetapi ingat ada banyak rintangan yang kemudian menghalangi kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung ke apa saja hambatan-hambatan ini setelah kita pahami tentang alarm tadi. Apa hambatan pertama, sahabat Yakisma? Hambatan yang pertama adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Bagi seorang peserta lomba menuju Allah, menuju surga Allah, ia mesti mengerti bahwa hambatan yang paling pertama yang akan membuat dia melenceng atau membuat dia lambat dalam menyelesaikan targetnya, dalam menyelesaikan perlombaan ini adalah panjang angan-angan. Sahabat yang dirahmati Allah, sering kita, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, manusia sering menganggap bahwa dia masih memiliki kesehatan tubuh yang baik. Dia merasa masih punya keluangan waktu yang banyak. Dia merasa hidup dia, waliyadzubillah, hidup dia itu sangat panjang. Hal-hal yang seperti ini yang kemudian membuat dia panjang angan-angan karena merasa dia yang masih tubuhnya masih sehat, sehingga pekerjaan kebaikan yang mesti dia lakukan sekarang pun dia menyangka akan melakukannya pada esok hari atau lusa dan seterusnya. Begitu juga dengan karena dia memiliki menganggap bahwa dia masih punya waktu luang, sehingga banyak kebaikan-kebaikan dia tunda yang dengannya dia bisa lakukan pada waktu-waktu berikutnya. Dan sebagaimana pula kehidupan, merasa kita masih hidup, dan lebih lagi kalau merasa dia masih anak muda. Satu hal yang sangat miris adalah mesti diakui, masjid-masjid yang kita agungkan, rumah-rumah Allah SWT di tempat kita ini, bukan hanya di kota Ambon, tapi mungkin di Maluku, bahkan di satu
satu Indonesia dan juga bisa sampai satu dunia. Wallahu alam. Yang jelasnya di kota Ambon kita ini, kita mendapati kebanyakan yang mengisi masjid itu adalah mereka dari orang-orang yang sudah berusia tua. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Saat azan, mungkin kita akan dapatkan sebagian anak muda lalu lalang ke sana kemari. Lalu kemudian jarang untuk datang ke masjid. Lalu orang tua kebanyakan yang menjadi makmum yang terbanyak dalam masjid. Seakan-akan lisan keadaan mereka mengatakan, ya kami ini masih muda. Tunggulah nanti kalau tua baru kita bisa. Nanti kita akan lakukan sholat A, B, C, D, dan seterusnya. Satu hal yang kemudian akan menjadi obat terhadap tulil amal ini, panjang angan-angan kita ini, adalah khususnya buat anak-anak muda, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu qadama abdin, kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser di hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang usianya. Apa yang ia buat dengan usianya seluruhnya itu. Semenjak dari ia balik, sudah mendapatkan pembebanan untuk melakukan seluruh tugas-tugas atau perintah Allah, sampai kemudian ia wafat, apa saja yang dia lakukan dengannya. Dan pertanyaan kedua yang sangat luar biasa adalah tentang waktu muda. Fima ablah. Waktu muda itu ia habiskan untuk apa? Jadi, bagi saudara-saudaraku yang masih merasa bahwa masa muda ini masa untuk kita berehat ke sana kemari, nanti saat kita usia 50-an baru kemudian kita berusaha untuk beribadah. Yakinkan diri bahwa akan ada saatnya di satu saat ketika kita bertemu dengan Allah, kita tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik. Usia muda kita, apa yang kita lakukan dengannya? Apakah usia muda ini habis untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat? Sebab usia ini hanya sesaat saja. Jika orang mempergunakan dengan baik, maka ia akan banyak mendulang pahala. Sahabat Yakisme dirahmati Allah, banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan sempurna saat kita dalam keadaan muda. Sedangkan ketika kita waktu tua, pekerjaan-pekerjaan itu sulit untuk dilakukan dengan baik. Saya kasih contoh saja, misalnya sahabat Yakisme yang dirahmati Allah. Katakanlah misalnya ketika orang muda yang ruku dan orang tua yang ruku. Kita sangat jelas sekali melihatnya itu. Kalau anak muda ketika dia ruku, paling memungkinkan bisa ruku sama seperti Rasulullah SAW yang tulang belakangnya lurus, jika ditaruh papan itu tidak jatuh, lurus dengan kepalanya. Tapi kalau orang tua orang-orang yang sudah tua renta tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa nanti kita di waktu tua baru kita mulai beribadah, nanti di waktu tua kalau dia beribadah pun tidak sempurna. Dan hal yang lain adalah kalau dia bilang seperti begitu, kita mesti bertanya, apakah ada jaminan bagi kita bahwa di hari tua kita masih hidup? Jadi tulil amal ini, panjang angan-angan ini mesti kita hancurkan. Sebab kita tidak punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di hari esok. Bahkan beberapa menit ke depan pun kita tidak pernah tahu. Dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Jadi kata para ulama, kam min mu'ammalin fi ghadin wa ghadan laisa min umrihi. Ada banyak orang yang berharap esok hari adalah harinya, tapi rupanya esok harinya tidak lagi kemudian menjadi harinya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, tulil amal mesti kita habiskan, kita selesaikan. Jika ada kebaikan, cepatlah untuk melakukannya, sebab belum tentu kebaikan itu, kesempatan melakukan kebaikan itu akan ada pada berikutnya. Bisa jadi kita sakit, atau bisa jadi kita disibukkan dengan urusan lain, sehingga kebaikan itu tidak sempat untuk kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lihat Rasulullah pun telah mengajarkan kita tentang persoalan tulil amal ini. Suatu saat Rasulullah menggaris satu garis, kemudian Rasulullah menggaris satu garis lagi di sampingnya. Kata Rasulullah SAW, garis ini adalah manusia, yang garis yang satunya lagi itu adalah angan-angannya.
Ketika dia berharap untuk sampai ke angan-angannya, maka datanglah yang penghancurnya, itu maut. Ini adalah obat untuk menghancurkan angan-angan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kira-kira apa sebabnya untuk orang berangan-angan ini? Kalau kata beliau di sini, alasan angan-angan panjang adalah yang pertama adalah kebodohan. Ia bodoh, ia tidak tahu tentang makna waktu yang dia miliki, ia tidak tahu tentang kehidupan dia, bahwa dia tidak sama sekali tidak punya jaminan. Ini yang kemudian membuat dia selalu berangan-angan panjang dan enggan untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau dibilang bikin sholat, tunggu dulu. Mengaji, tunggu dulu. Sampai nanti kalau dia masuk alam kubur, baru terkejutlah dia betapa apa yang dilakukan sebelumnya itu adalah sesuatu yang sangat sia-sia. Jangan sampai kita seperti pada surat Al-Mulk. Orang-orang yang kemudian mengakui akan kebodohan mereka, akan kelalaian mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Menyesal mereka. Jika dahulu kita itu mendengar dengan baik, lalu kita fahami, kita kerjakan, kita tidak akan mungkin berada pada golongan orang-orang yang susah seperti ini. Lalu sebab yang kedua dari panjangan adalah karena cinta dunia. Itu aja. Jadi bodoh, kemudian cinta dunia membuat orang itu panjang-angan. Jadi merasa bahwa akhirat itu masih jauh dan dunia itu masih panjang. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat bahwa akhirat sangat jauh, padahal Allah SWT melihat akhirat itu sangat dekat sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi itu hambatan pertama yang mesti kita selesaikan persoalan itu. Hambatan yang kedua adalah min akhtaril uqubat wa asyadduha li'anna al-qalb, di antara hal-hal yang paling berbahaya bagi diri kita ini adalah hubbus syahwat. Syahwat itu yang kemudian akan membuat kita lambat untuk melakukan kerja-kerja atau amal-amal kita kepada Allah SWT. Jadi tadi tulil amal, panjang angan-angan, dan yang kedua adalah syahwat yang merasuki atau menguasai seluruh hatinya. Itu sangat memungkinkan sekali, sangat-sangat memungkinkan akan menjadi penghambat buat kita untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Jadi sampai misalnya dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan tentang orang-orang yang hatinya itu terisi dengan syahwat. Maksud syahwat di sini adalah syahwat yang tidak pada proporsionalnya. Jadi bahwa kita suka harta dan seterusnya, semuanya istri, anak, harta dan seterusnya, itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dalam koridor yang sebagaimana Allah inginkan. Nah, hubbus syahwat ini maksudnya adalah kita cintanya itu berlebihan hingga kemudian membuat seseorang itu tidak lagi dia, bahasa kita tidak lagi waras lah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan tentang orang-orang seperti begini. Kata Allah, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi kalau orang-orang seperti begini diberikan nasihat atau bahkan dibacakan ayat Al-Qur'an, kata Allah SWT, Allah akan jadikan hijab, ada penghalang yang tertutup antara engkau dengan mereka. Jadi syahwat ini kalau sudah menutupi kita, hati kita sulit rasanya untuk mampu melewati rintangan ini. Sebagaimanapun Allah SWT bilang dalam Al-Quran pun demikian. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika satu dosa yang kita lakukan itu akan membuat noda hitam ke dalam hati kita, hingga apapun yang mau dibicarakan, kebaikan-kebaikan yang tersentuh itu akan sulit karena hati kita sedang dalam keadaan terkotori. Jadi ini hal kedua, berusahalah agar menjaga hati kita tidak terasuki oleh syahwat ini. Sebab jika tidak, dia akan menjadi hal-hal yang sangat berbahaya. Yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah, yang ketiga adalah kata si pengarang, wa qad fassalana lana khairul khalqi wa akramahum 'ala Allahi faruya anhu. Rasulullah telah menjelaskan beberapa hal.
Kata Rasulullah, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah untuk melakukan amal-amal. Ada 7. Hal tanzuruna illa faqran mansiyan. Jangan sampai sebelum kita menjadi fakir. Au ghaniyun mutaghiyan. Atau menjadi seorang yang kaya tapi berlaku sewenang-wenang. Wa hirsan mufsidan. Lalu tamak, ambisi. Sangat ambisi yang merusak. Au haraman mufannadan. Atau orang yang sudah tua, usia tua yang kemudian akan menghancurkan kita. Au mautan mujhizan. Atau kematian yang sudah disiapkan. Awid dajjal fasyarrun ghaibun yantadhir, atau dajjal yang merupakan keburukan yang kita masih menunggunya. Awis sa'atu fassa'atu adha wa amar, atau ketika datanglah hari kiamat itu. Jadi kata Rasulullah SAW, perhatikan 7 hal ini dengan baik. Jangan sampai kita fakir baru kita berusaha untuk beramal. Jangan waktu susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita banyak keluangan, kesenangan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifullaha fir raha, ya'rifuka fi syiddah. Banyak-banyak mengingat Allah di waktu kita dalam keadaan senang, pasti Allah akan mengingat kita dalam keadaan kita susah. Jamaah Yakisma, sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, 3 hal ini mesti kita perhatikan. Dia adalah penghambat besar yang akan membuat langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi terhambat, dan kita bisa jadi termasuk orang-orang yang tidak memenangkan perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan sifat angan-angan panjang angan-angan yang ada pada diri kita, dan digantikan dengan sifat untuk senantiasa cepat untuk melakukan kebaikan, sebagaimana kita berharap juga kepada Allah SWT agar Allah menjaga hati kita, Allah bantu kita hingga hati kita tidak tercemari oleh dosa dan noda maksiat. Yang sekian dirahmati Allah, insyaallah nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan lainnya pada kajian yang sama, Tazkiyatun Nafas, dengan kitab As-Sibaq Nahwul Janan, perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.